Balik lagi ya, Assalamualaikum. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Udah pada pernah coba belum yang masak cabai hijau menggunakan blender atau chopper? Nah, gimana rasanya? Uni udah sering coba dan ini rasanya sangat enak dan juga lebih simpel, nggak perlu pakai jeruk nipis dan juga daun-daunan di sini. Dan kita langsung aja ke caranya. Yang pertama siapkan dulu di sini Uni pakai ikan asin. Ini jenis ikan asinnya ikan apa ya? Anak ikan layang atau ikan serai. Tapi ini kalau digoreng itu bisa crispy atau yang nggak suka crispy juga bisa. Nanti jangan lupa ya direndam dulu pakai air panas atau rendam pakai air dingin juga nggak apa-apa. Nanti dikira-kira aja lamanya. Lalu berikutnya yang perlu disiapkan yaitu kentang. Ini untuk campurannya apa aja yang menurut teman-teman cocok ya. Boleh pakai kentang atau juga yang di sini ini pakai tahu juga. Kalau untuk kentangnya jangan lupa nanti direndam pakai air dulu lalu tambahkan garam sedikit. Nah, kalau untuk tahu yang jenis yang soft seperti ini, tahu Cina, teman-teman boleh tambahkan sedikit maizena. Nanti boleh yang punya paprika di rumah, boleh dicampurkan sedikit paprika, itu bikin nanti rasanya jauh lebih enak. Mau ditambahkan misalnya cabai bubuk lagi sedikit juga bisa nantinya. Atau yang mau pakai maizena aja nggak apa-apa juga. Nanti setelah dibaluri dengan tepung maizena, langsung setelah itu goreng. Jadi jangan dibiarkan lama dulu ya. Biasanya takutnya kalau lama itu lengket di piring. Jadi langsung setelah dibaluri langsung digoreng. Nah, kalau udah langsung diangkat ya. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan tahu biasa nggak perlu dikasih tepung maizena lagi. Nah, berikutnya setelah menggoreng tahu, goreng lagi yaitu kentang yang telah kita cuci bersih tadi. Lalu setelah itu kalau udah matang langsung teman-teman angkat dan tiriskan. Dan terakhir di sini untuk ikan asinnya yang telah dicuci bersih langsung digoreng ya. Nanti ini gorengnya boleh yang suka kering atau crispy dilamain aja menggorengnya, atau yang suka lebih berasa nanti dagingnya silakan goreng setengah matang aja langsung setelah itu diangkat. Dua-duanya tetap enak. Dan ini sebenarnya kalau ikan asin jenisnya boleh pakai jenis apa aja ya yang menurut teman-teman punya stok di rumah. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini pakai cabai hijau. Ini yang menentukan cabai hijaunya masih fresh atau enggak ketika kita patahkan itu bunyinya lebih krenyes gitu ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat itu biasanya cabai hijaunya masih fresh dan itu membuat rasanya juga pengaruh ya, warnanya juga pengaruh nantinya. Ini 100 gram aja, lalu 2 siung bawang putih dan bawang merahnya nggak perlu banyak, boleh pakai 5 atau 6. Nanti semuanya dihaluskan, boleh tambahkan sedikit garam dan juga minyak goreng pas kita memblender atau pakai chopper ini. Ini cukup kalau yang pakai chopper 3 kali tekan aja itu udah cukup. Lalu setelah itu langsung dimatikan ya, karena ini kalau cabai hijau terlalu halus kurang enak juga kecuali ditambahkan bumbu rempah lainnya. Nanti setelah itu, setelah di blender atau di chopper langsung ya kita menumisnya. Jadi jangan dibiarkan lama. Nah, di sini boleh tambahkan sedikit aja bubuknya, cuma sedikit aja. Lalu buat yang suka boleh pakai penyedap sedikit. Di sini Uni pakai micin sedikit aja, bener-bener sedikit. Lalu setelah itu ditumis. Nah, menumisnya ini ada 2 cara. Kalau mau lebih fresh sebentar aja ditumis ya, dan nggak sampai menyusut cabai hijaunya. Tapi kalau teman-teman yang suka versinya lama, biasanya dilamain sekaligus gitu. Kalau sedang malah rasanya nggak enak. Tapi kalau orang Minang itu biasa masaknya sebentar aja cabai hijaunya, langsung setelah itu matikan apinya. Dan ini bikin enak segar dari cabai hijaunya. Lalu setelah itu boleh langsung dicampur atau dibiarkan dingin dulu. Kalau yang crispy banget ikannya silakan tunggu sedikit lebih dingin dulu ya cabai yang kita tumis. Lalu setelah itu langsung dicampur dan dipindahkan ke piring saji seperti ini. Dan ini aja sebenarnya dimakan pakai nasi anget itu udah enak banget. Jadi ini lebih praktis, nggak perlu jeruk nipis ataupun daun jeruk di sini, tapi rasanya tetap enak. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman coba di rumah. Dan semoga apa yang Uni bagikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Terima kasih udah menonton tayangan ini hingga habis. Assalamualaikum.